Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga sehat selalu ya, dan diberikan rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah film horor Indonesia yang berjudul Ikut Aku ke Neraka tahun 2019. Lalu seperti apakah kisahnya? Kita langsung saja ke isi cerita film selengkapnya. Kisah akan dimulai dengan memperlihatkan beberapa bocil yang baru saja menyelesaikan study tour. Di sana, ada seorang murid cantik bernama Lita, yang tak lama datanglah ketiga temannya untuk mengajak ia pulang. Kamu lagi ngomong sama siapa? Tetapi saat itu, mereka melihat ada keanehan, di mana Lita ternyata sedang berbicara sendirian. Bahkan mereka bertiga tak segan mengatakan jika Lita ini mungkin saja sedang mengobrol dengan sosok setan. Lalu ketika salah satu di antara mereka bertiga melihat ayunan bergerak dengan sendiri, ia pun lantas menyentuhnya. Namun tiba-tiba dia merasa kesakitan, seolah ada yang menggigit tangannya. Beruntung, terdengarlah suara klakson mobil sekolah, yang artinya mereka harus segera pergi dari tempat tersebut untuk kembali pulang. Lima belas tahun berlalu dari kejadian itu. Terlihatlah seorang wanita yang sedang duduk di sebuah kamar dengan banyak luka pada tubuhnya. Wanita ini adalah salah satu pasien ODGJ di rumah sakit jiwa yang diketahui bernama Sari. Kenapa, Sus? Dan menurut suster di sana, Sari ini kerap kali bercerita bahwa dia selalu diteror oleh sosok tak kasat mata. Bahkan tidak cuma itu, sosok tersebut pun bisa menyakiti juga menyiksanya. Namun dokter yang bernama Sinta tentu saja tidak mempercayai Sari dan menganggap jika dia sama seperti pasien lain pada umumnya. Gerak-geriknya, ekspresinya. Sementara di sisi lain, terlihat kini Lita sudah beranjak dewasa. Dan sekarang dia juga sudah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Rama. Keluarga mereka pun cukup bahagia kala itu. Terlebih lagi, mereka berdua ini akan segera memiliki momongan. Dan sebagai hadiah kasih sayang, Rama pun mengizinkan Lita untuk melakukan sebuah operasi kecil yang selama ini dia idam-idamkan, yaitu menghilangkan bekas luka pada punggungnya. Bekas tanda lahir kamu bisa hilang. Ini juga tinggal tahap akhir kan? Emangnya nggak apa-apa, aku lagi hamil gede. Saat malam hari, Lita yang berada di dalam kamar seketika saja terkejut tatkala melihat ada sosok perempuan menyeramkan. Namun tak lama, penampakan itu menghilang entah kemana. Singkat cerita, terlihat sekarang Lita sudah melakukan operasinya. Ia pun dibuat senang sekaligus berterima kasih kepada Rama. Namun ironisnya, dari dulu sampai sekarang, dia tidak pernah tahu akan bekas luka tersebut. Terlebih lagi, sang ibu tidak pernah menceritakan itu kepada Lita karena beliau selalu menyembunyikan banyak misteri tentang kehidupannya. Dan hal ini pun menjadi salah satu alasan kenapa Lita kabur dari rumah, bahkan memilih meninggalkan ibunya sendirian. Kenapa ada bekas luka di punggung aku? Ibuku selalu gak pernah mau ceritain. Saat malam hari, Lita yang tengah menggosok gigi, terlihat gerakan tubuhnya tidak sama dengan bayangan pada cermin. Lalu tiba-tiba, ya, di sana muncullah sosok perempuan menyeramkan kemarin yang membuat dia kaget, sampai-sampai membuat kepalanya terbentur ke tembok. Rama kemudian datang untuk mengecek keadaan istrinya. Namun sayang, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lita. Bahkan bukti kaca kamar mandi pecah pun tetap saja hal itu tidak menjadikan suaminya yakin dengan apa yang sudah terjadi.
Sementara di sisi lain, tepatnya di rumah sakit, suster yang berjaga melihat Sari tengah berbicara sendirian. Lantas dia pun mencoba merayu Sari agar mau segera tidur, karena waktu sudah semakin larut malam, dan dia sendiri harus segera pulang dari sana. Kembali lagi kepada Lita, di mana saat ini ia sedang tertidur dan seketika harus dikagetkan dengan sesuatu yang menyentuh tangannya. Lita pun segera keluar dari kamar itu dengan maksud untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan hal tersebut. Namun ketika sampai di lorong rumah, dia seketika saja mendengar samar-samar suara alunan musik dari piringan hitam milik suaminya. Yang ketika ia akan mematikan piringan hitam itu, tiba-tiba Lita pun di sana sangat ketakutan dan kembali mengatakan jika dia telah melihat sosok hantu perempuan itu lagi. Namun Rama tetap saja tidak percaya akan omongan istrinya tersebut. Bahkan dia sendiri tidak pernah melihatnya secara langsung. Di situ. Alita. Lihat itu nggak nyata. Tak disangka, saat itu juga, air ketuban Lita mulai pecah, yang hal ini menjadi pertanda jika dia akan segera melahirkan. Sehingga Rama sebagai suami siaga, segera membawa istrinya tersebut ke rumah sakit. Sabar sayang. Tahan ya. Dan ketika Lita akan bersiap melahirkan, hantu perempuan itu pun tak berhenti untuk datang meneror Lita. Namun beruntung, pada akhirnya dia berhasil melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian mereka beri nama Putri. Anaknya lahir dengan selamat dan sehat. Selamat ya Pak. Keesokan harinya, di rumah sakit, tempat di mana Sari dirawat, terlihat suster bertanya kepada Sari, perihal sosok yang selalu ia ajak bicara. Di sana Sari pun menjawab kalau dia adalah anaknya yang sering datang tak mengenal waktu, bahkan jika tidak suka, maka dia tak segan memukul dirinya. Anak saya. Emangnya ibu punya anak? Mendengar hal tersebut, si suster seolah dibuat bingung karena dalam data rumah sakit tidak pernah tercatat nama keluarganya, sehingga dia beranggapan mungkin itu hanya khayalan Sari saja. Beberapa hari kemudian, Lita sudah diperbolehkan pulang ke rumah, di mana mereka ini langsung disambut oleh asisten rumah tangganya yang bernama Cek Edo. Setelah itu, Rama juga memasang kamera CCTV di kamar si bayi agar dia bisa mengetahui semua aktivitas di sana. Lalu Rama meminta izin kepada Lita untuk kembali pergi bekerja karena semua karyawan sudah lama menunggunya. Singkat cerita, setelah selesai makan malam, Lita kemudian meminta Cak Edo untuk menjaga bayinya yang sedang tertidur. Sedangkan dia sendiri akan beristirahat dulu sebentar. Namun belum juga 10 menit, seketika saja dia harus terbangun tatkala mendengar suara tangisan anaknya. Dan karena masih malas beranjak, ia pun melihat keadaan itu melalui CCTV. Tetapi Lita malah justru melihat ada sosok lain di sana, yakni perempuan aneh di kamar Putri. Setelah Lita berada di kamar si bayi, dia tidak melihat keberadaan Cek Edo, tetapi hanya menemukan Putri yang sedang menangis. Sehingga Lita pun langsung menggendong anaknya tersebut dan memutuskan untuk segera menelepon Rama agar ia cepat kembali pulang. Namun tanpa dia sadari, bayi yang Lita gendong ternyata bukanlah si Putri, melainkan sosok perempuan menyeramkan yang sedang mengelabuhinya. Lita yang ketakutan kemudian berlari kembali ke kamar Putri, dan ia dibuat terkejut tatkala melihat jika anaknya yang asli ternyata masih ada di sana.
Sehingga keadaan tersebut semakin membuat Lita menjadi panik, lantas memilih untuk bersembunyi di balik kursi. Namun apa yang terjadi? Ya, ternyata yang menggedor pintu itu adalah Rama suaminya. Coedoh di sana pun meminta maaf, karena tadi dia sempat keluar sebentar untuk membuang sampah. Dan ia pun tak mengira jika akan terjadi hal buruk kepada Lita, sebab dia sendiri sejak tadi tidak melihat apapun di rumah itu. Supaya Lita tidak merasa ketakutan, Rama akhirnya memasang jimat di depan pintu rumah yang ia dapat dari teman kerjanya. Dan konon, jimat tersebut bisa menjadi penangkal untuk para roh halus. Namun Lita yang melihatnya tidak menginginkan hal itu, sebab sekarang yang dia inginkan hanyalah segera pindah dari rumah tersebut. Aku udah gak mau tidur di sini lagi, Ram. Aku juga lagi cari solusinya, Lita. Solusinya mau pindah. Seberapa berani kamu? Rama di sana cukup mengerti akan keadaan Lita, tetapi dengan alasan tak pernah melihat hantu. Dia menganggap jika hal itu tidak pernah ada, dan berpikir kalau Lita saat ini sedang mengalami yang dinamakan dengan baby blues. Sehingga untuk keinginan pindah rumah itu akan menjadi pertimbangan cukup berat. Terlebih sekarang, pinjam dulu 100 pun sangat sulit dia lakukan. Apa yang dikatakan ibu itu mungkin ada benarnya. Coedoh yang mendengar masalah Lita, kemudian ia menyarankan agar sebaiknya mereka memanggil orang pintar. Namun Rama mengatakan jika hal itu tidak perlu mereka lakukan. Tetapi ketika Rama hendak pergi ke tempat kerjanya, ia pun juga mendapatkan teror dari sosok perempuan tersebut. Yang sejak saat itu, Rama mulai mempercayai akan adanya makhluk gaib. Esok paginya, Coedoh kemudian diperintahkan Rama untuk memanggil orang pintar ke rumah ini. Sementara di sisi lain, Sari yang berada di rumah sakit terlihat sedang mengudara, melayang, akibat diserang oleh sosok tak kasat mata. Singkat cerita, seorang dukun bernama Adam pun datang ke rumah Rama dan langsung menerawang isi rumah tersebut. Lalu Pak Adam pun mengatakan, jika perempuan yang selama ini meneror mereka adalah jin Korin atau kodam milik kita sendiri, di mana dia selalu mengikuti kita sedari lahir, bahkan hingga ajal tiba. Mr. Adam di sana juga mengatakan, jika Lita sudah membuat Korinnya marah, terlebih kelahiran anaknya pun ternyata di waktu yang kurang tepat. Namun bersyukur, si putri bukanlah pemicu dari masalah ini. Sehingga Pak Adam pun yakin, si Korin ini marah akibat perbuatan Lita sendiri, yang telah melakukan sesuatu hal sebelum dia melahirkan. Dan seperti yang kita ketahui, Lita sudah menjalani operasi penghilang bekas luka di area punggungnya. Kamu jangan lupa bawa istrimu ke rumah saya. Semakin percaya akan hal tersebut, Pak Adam pun menyarankan agar mereka segera mencari tahu tentang asal-usul luka itu dan meminta mereka untuk datang esok hari ke rumahnya. Tetapi sebelum itu, Pak Adam juga memerintahkan agar menutup semua cermin di rumah ini tanpa terkecuali. Malam berlalu, esok harinya, mereka pun datang sesuai undangan ke rumah Pak Adam. Lalu di sana, beliau pun menjelaskan hasil terawangannya tadi malam, yang ternyata Lita ini sudah mengandung 2 bayi di dalam rahimnya, namun tidak bisa ia rasakan. Hal itu terjadi lantaran si Korin Lita ikut nimbrung dalam aksi Rama saat dia melakukan pengecerotan. Yang alhasil, sekarang pada tubuh Lita masih menyisakan 1 bayi lagi. Jangan sampai bayi itu lahir. Karena dia akan terus mengganggu kalian. Namun sialnya, dia tidak boleh hidup di dunia ini, sebab bisa sangat berbahaya. Apalagi bayi itu adalah bagian dari sisi gelap si Korin. Oleh karenanya, Pak Adam memberikan 3 ramuan tradisional, tapi bukan dari Madura, kepada si Lita.
Dan setelah ia meminumnya, tiba-tiba perut Lita terasa sakit seperti ingin boker. Tetapi beruntung, dengan bantuan Pak Adam, akhirnya jalur tersebut bisa ia alihkan dan menuju ke saluran janin si Corin, sehingga si bayi bisa keluar dari arah yang tepat. Namun naas, janin tersebut harus langsung digeprek oleh tongkat Pak Adam, dan kemudian ia meletakkannya pada sebuah toples. Jadi kita harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum dia datang. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Lita yang ingin segera masalah ini selesai, dia pun mengajak Rama untuk berkunjung ke rumah ibunya, sekaligus mencari tahu asal-usul bekas luka tersebut. Dan sesampainya di tempat yang dimaksud, ternyata rumah beliau sudah kosong tak berpenghuni, seperti sejak lama tidak diisi. Saat itu, Lita di sana melihat foto-foto kebersamaannya dengan sang ibu. Lalu tiba-tiba Lita teringat akan sebuah kejadian di masa lalu, di mana ibunya berniat menjadikan dia sebagai kupu-kupu siang dan malam. Kenapa? Ibu mau ngomong apa? Cukup ya, Bu. Kita boleh miskin. Namun Lita yang baik menolak ide tersebut dan memilih untuk hidup miskin daripada hidup di atas kenikmatan orang lain. Oleh sebab itulah, Lita memilih pergi dari rumah tersebut hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Rama. Setelah beberapa saat mencari informasi, mereka pun diberitahu oleh kepala desa setempat jika ibunya ternyata sudah dibawa ke RSC karena sering berteriak tidak jelas, bahkan mengganggu warga sekitar. Sehingga dari sini, kita diberitahu bahwa wanita yang bernama Sari itu merupakan ibunya Lita. Tak berpikir lama, Lita pun bertolak ke rumah sakit yang dimaksud, kemudian langsung menghampiri Sari. Namun, ketika ditemui, ibunya tersebut malah berteriak tidak karuan dan ketakutan, seperti melihat hantu. Bu. Di waktu yang sama, tepatnya di rumah Pak Adam, terlihat Corin Lita pun datang setelah mengetahui jika janinnya sudah tidak ada di perut Lita. Ia pun kemudian menghancurkan semua toples-toples di sana dan berhasil membuat Pak Adam kewalahan, sampai-sampai Mr. Adam harus kehilangan nyawanya saat itu. Kembali lagi kepada Lita yang masih kebingungan dengan sikap Sari. Lalu dia seketika teringat dengan kondisi Putri di rumah. Lantas Lita pun mengecek keadaan anaknya tersebut lewat CCTV. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat jika Putri sekarang sedang digendong oleh si Corin. Mereka berdua kemudian bergegas pulang ke rumah. Sementara Cak Edo sendiri mulai terlihat menutup semua cermin di rumah. Tetapi hal aneh terjadi ketika tiba-tiba saja kain penutup cermin tersebut jatuh ke lantai, disusul dengan munculnya si Corin yang kemudian menghabisi Cak Edo di sana. Di rumah sakit, suster yang menemukan Sari dan menghilang entah kemana. Lalu ia memberitahukan hal tersebut kepada dokter Sinta. Sedangkan Lita yang sudah tiba di rumah, mereka melihat si bibi sudah mamat mengkhawatirkan. Lantas dia pun dengan segera masuk ke kamar Putri untuk mengecek keadaannya. Namun entah bagaimana caranya, Sari bisa cepat sampai di sana dan menggendong Putri. Sari kemudian baru menceritakan jika sebenarnya Lita ini merupakan anak kembar siam dan nama saudara kembarnya adalah Nina, di mana pada saat itu Lita dan Nina terlahir hanya memiliki satu jantung, sehingga Sari harus dengan terpaksa untuk memilih siapa yang akan dipertahankan antara keduanya. Kemudian Sari memilih Lita untuk tetap hidup, walaupun dia tahu jika hal ini sangatlah tidak adil. Bahkan tanpa Lita sadari, semenjak dia kecil,
Nina sering bermain dengannya, yang bisa kita lihat pada adegan film di awal tadi. Sehingga sosok perempuan yang selama ini meneror mereka bukanlah Jin Corin, melainkan Nina sendiri. Maafin Lita, Bu. Dan kembaran aku meninggal. Merasa dibicarakan di belakang, seketika arwah si Nina pun datang dan mulai masuk ke dalam tubuh Sari. Lantas dia mengungkapkan isi hatinya yang ingin hidup seperti Lita di dunia. Rama yang hendak menolong pun justru langsung dicekik Nina. Bahkan di sana, Nina juga mengatakan jika mereka berdua telah lancang menghilangkan sesuatu yang penting, sesuatu yang merupakan bukti bahwa dia pernah lahir, yang tiada lain itu adalah bekas luka di punggung Lita. Sari yang kerasukan Nina itu kemudian melemparkan Rama hingga tertancap di pajangan tanduk rusa dan menyebabkan ia mamat di sana. Lalu Nina sekarang ini meminta jantung milik Lita agar bisa membalaskan dendam atas kematian bayinya. Lita yang berniat untuk kabur dari rumah tersebut, langkahnya harus terhenti ketika dihalangi oleh Nina. Bahkan Nina pun juga meminta Putri agar diserahkan kepadanya untuk dihabisi, supaya Lita bisa sama-sama merasakan apa yang dia rasa. Tetapi Lita yang sebagai seorang ibu, dia lebih baik mengikhlaskan nyawanya, asalkan Nina berjanji untuk tidak menghabisi si Putri. Sehingga tak lama, Lita pun mamat di sana, dan hantu si Nina keluar dari tubuh Sari. Beberapa saat kemudian, datanglah mobil ambulan ke rumah itu dengan maksud untuk mencari Sari. Namun ternyata mereka malah menemukan Lita dan Rama yang sudah mengenaskan. Beruntungnya, Lita ternyata masih bisa diselamatkan. Dan kemudian, terlihat kini si dokter pun memberikan Putri Lita. Tapi setelah dokter ini keluar dan meninggalkan mereka berdua, tiba-tiba... Saya bukan Lita, Dok. Saya Nina. Tomat. Entah bagaimana nasib Sari selanjutnya, tetapi di penghujung film, kita jadi tahu bahwa perempuan yang mereka selamatkan ternyata itu adalah Nina yang sudah masuk ke tubuh Lita. Dan semoga saja dia bisa lebih baik merawat si Putri. Sehingga cukup sekian alur film kali ini. Saya dari Budi Movie undur diri dan nantikan video menarik lainnya dari kami. Gracias.